أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bersiaran dari Masjid Al-Muhajirin Pondok Mekarsari, Permai Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Tema yang akan kita angkat pada siang hari ini adalah tema yang sangat dekat dengan keseharian kita, tema yang sangat sering kita lakukan, bahkan hampir setiap detik kita tidak bisa lepas dengan yang satu ini. Ya, yaitu media sosial. Tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini yaitu sosial media bagai pedang bermata dua. Kita akan mendengarkan tausiah bersama-sama, insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita Kang Rashid dan juga nanti akan bergabung bersama kita Kiai Haji Syarif Matnaji. Seperti apakah kebijakan, seperti apakah kita menggunakan media yang sosial yang bijak dan bagaimanakah Islam memandang sosial media tersebut. Insya Allah Kang Rashid akan menyampaikan di segmen satu ini adab dan etika dalam bermedia sosial. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Segala puji dan puja milik Sang Maha Kuasa yang setiap saat menggenggam ruh dan kehendaknya atas kita semua. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal Mustafa. Juga kita haturkan salam rindu kita, salam cinta kita kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, para jamaah tamu Allah Masjid Muhajirin, Al-Muhajirin dan pemirsa Damai Indonesiaku TV yang dirahmati Allah. Para pakar komunikasi menyatakan 70% orang itu sukses hidupnya kalau baik dalam komunikasinya. Seorang suami tutur kata baik dengan istri akan sakinah mawaddah warahmah karena baik komunikasinya. Seorang guru memahamkan ilmu kepada muridnya dengan tutur kata yang lembut dan baik akan sampai komunikasi kepada muridnya. Nah, sekarang ada satu media tempatnya berkomunikasi namanya sosial media. Ya. Bunda, ayahanda dan pemirsa tahu apa saja itu aplikasi-aplikasinya. Namun akhir-akhir ini komunikasi di sosial media itu tidak nyaman, tidak santun, muncullah bullying, muncullah caci maki. Maka terjadilah panas satu sama lain. Nah, Islam hadir, Kang Rashid, bagaimana tuh komunikasi yang baik itu? Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Ya. Maka punten sekali kita semua warga negara Republik Indonesia itu bersaudara. Ikhwatun. Kalau sama saudara harus saling asah, saling asih, saling asuh. Kenapa disebut saudara? Karena kita seudara. Yang di Sulawesi sama dengan kita seudara. Yang di Jawa sama kita seudara. Yang di Masjid Al-Muhajirin sama dengan seluruh warga seudara.
tumbuhan seudara, hewan seudara, maka itu namanya saudara. Namun punten sekali, biasanya merawat persaudaraan ini Al-Quran mengedepankan ada larangan-larangan. Ya, ini salah satu etika, adab, sopan santun dalam berkomunikasi. Ya kadang menyinggung gitu ya Bunda Ayahanda, kadang mengejek. Gitu. Maka Rasulullah memperkuat dengan satu sabdanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muslimu man salima min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati, muslim yang ramah, muslim yang tumakninah, muslim yang santun, dia akan menjaga saudaranya dari perbuatan buruk lisannya dan perbuatan buruk tangannya. Min lisanihi wa yadihi. Maka yang dikedepankan itu jaga lisanmu dan jaga tanganmu. Kang Rasid, saya sudah tidak banyak berbicara saat ini. Iya, ibu sudah mulai tidak berbicara karena ada masker gitu ya atau apa gitu. Tetapi juga lain punten karena ada droplet. Tetapi izin sekarang pindah, betul lisan itu ditutup. Tapi yang aktif jari jemari saat ini. Betul tidak? Aktif, yes, oke, share. Periksa dulu atau berita tuh, share. Memang yang aktif jari jemari sekarang ini. Pindah mulut ke jari jemari, betul tidak? Oke. Maaf. Nabi juga mempertegas ini etika, adab sopan santun dalam berkomunikasi. Nah, maka yuk kita kembalikan etika komunikasi dalam Islam. Nabi mempertegas punten, salamatul insan fi hifdil lisan. Manusia itu akan selamat. Selamat dari cacian, selamat dari hinaan, selamat dari hukum. Kalau dia bisa menjaga lisannya. Coba orang keseleo saja, penjara itu. Dia bully, bahkan disimpan di install story-nya. Dicari dah. Panggil polisi, penjara. Betul tidak? Lisannya nggak bisa jaga. Baik. Nah, oleh karena itu pun sekali, lisan ini jubirnya tubuh kita. Maka Islam mempertegas kepada kita, kalau mau berbicara, kul khairan auliyasmut. Berkatalah yang baik, nge-share-lah yang baik, ngetiklah yang baik gitu ya. Postinglah yang baik, kul khairan. Kalau tidak bisa, liyasmut, diam. Sekarang mah yang tidak bisa bicara ikut berbicara tidak? Betul tidak? Atau chaos, panas, betul tidak? Maka pantadiri sa'ah, tunggu kehancurannya. Persaudaraan jadi hancur, rumah tangga jadi hancur, pemimpin dan rakyat jadi jauh karena tidak bisa menjaga komunikasi ini. Taib. Nah, kumaha tuh Kang Rasid? Kumaha tuh kalau ini kan sudah terjadi. Teknologi betul membantu, betul. Mah, papa sedang di Perancis nih, mama mau nitip tas apa? Video call. Oh yang itu mah yang biru kan kelihatan langsung dong. Manfaat. Mah bapak lagi rapat, WA saja. Manfaat. Di sisi lain manfaat, di sisi lain juga ada madorot. Betul tidak? Maka punten, sosial media itu seperti pisau. Kalau dia dipegang oleh tangan yang soleh, manfaat. Tapi kalau dipegang oleh hati yang buruk, jadi laknat. Contoh pisau dipegang oleh ibu yang solehah. Dipakai apa? Ngiris tempe, ngiris tahu, betul tidak? Ngiris daging gitu ya. Kemudian jadilah ayam opor, betul tidak? Manfaat karena ibunya solehah. Coba kalau dipegang oleh pemuda yang dendam, bisa ngiris telinga orang itu. Betul? Bisa gorok orang. Pertanyaannya salah pisau? Tidak, salahnya user. Salah handphone? Salah sosmed? Tidak, salah si pengguna sosmed itu. Maka etika terbaik dalam Islam itu adalah Al-Quran menyampaikan wala yashar qaumun min qaumin. Jangan suka meremehkan orang. Ya, jaga lisanmu, jaga perbuatanmu karena lisan berawal dari hati yang bersih. Kalau hatinya bersih yang keluar ujaran hangat. Kalau hatinya kotor yang keluar kusumat, dendam dan laknat. La haula wala quwata illa billahil azim.
Masya Allah, syukran kathir atas tausiah yang diberikan dan juga kita sama-sama dengarkan dari Kang Rashid yang sangat luar biasa sekali betapa kita diingatkan kembali. Hampir mungkin kita tidak bisa lepas dengan yang namanya media sosial, namun hati-hati, mungkin mulut kita diam tapi jari jemari kita terus lincah berselancar di media sosial. Namun apakah salah ketika kita bermedia sosial? Bukankah masih banyak sisi-sisi positif yang kita ambil? Dan tidak menutup kemungkinan masih banyak sekali sisi-sisi negatif yang bisa kita hindarkan atau kita buang. Bagaimanakah Islam memandang kita beraktivitas selama ini yang sudah di era globalisasi dengan media sosial? Insya Allah di segmen kedua akan dijabarkan kembali, akan diperdalam lagi oleh Kang Rashid. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih pemirsa. Kita kembali di Damai Indonesiaku. Setelah tadi kita mendengarkan di segmen 1 bagaimana kita tidak bisa lepas dengan media sosial. Namun bagaimanakah Islam memandang, lalu bagaimanakah kita berbijak atau beretika dalam bermedia sosial. Insya Allah Kang Rashid akan meneruskan di segmen kedua ini. Selamat mengikuti. Silakan Kang Rashid. Pemirsa dan pemirsaku yang dirahmati Allah, para tetamu Allah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita sudah sedikit bisa memahami ternyata komunikasi itu di semua tempat ada. Tetapi kadang ada yang tersendat komunikasinya, ada yang lancar komunikasinya. Maka Islam mengajarkan, lihat bagaimana Kangjeng Nabi berkomunikasi sama umatnya. Bagaimana lihat Kangjeng Nabi berkomunikasi dengan orang-orang kafir. Bagaimana Kangjeng Nabi berkomunikasi dengan diri dan anak-anaknya. Ini harus kita tiru, jadi meneladani Nabi bagaimana berbicaranya, konten pembicaraannya. Maka Kangjeng Nabi berpesan, kalau mau mengawali pembicaraan, sapa dengan sapa malaikat di surga. Apa itu sapaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu teh doa kepada yang kita ajak bicara. Jangan, Bapak teh sehat. Salam dulu tuh, Assalamualaikum Bapak teh damang. Ujung-ujung atuh. Makan bisa salah paham. Ini teh siapa? Emang saya temannya dia gitu? Kan jadi salah paham. Disapa dulu, Assalamualaikum. Oh, ada orang Depok dan Bogor pada Sunda, punten damang akang teh. Yang baca enak enggak? Nyaman. Tambah sekarang makan pakai ikon-ikon teh, datang pakai yang mulak cangkeng kieu teh. Nah, nantang ini teh. Kan jadi salah paham. Jadi salah paham. Jangankan pakai message ya. Berhadapan juga salah paham sekarang itu. Nah maka yuk ya. Bagaimana Kang Rashid etikanya? Di sini Al-Quran memberikan tips. Ada 6 langkah. Etika dalam berkomunikasi. Entah di sosmed. Begitu 6 langkah. Di rumah tangga 6 langkah. Di parlemen 6 langkah. Di publik area 6 langkah ini. Yang perlu diwaspadai kalau pingin komunikasinya lancar, diterima oleh audiens. Pertama, lihat, untuk menjaga persaudaraan ini, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, rawat dengan komunikasi yang santun. Di publik santun, di sosmed santun, di televisi santun, statement santun, di parlemen santun. Itu mengikat negeri ini dengan bahasa yang santun. Allah berpesan kepada kita, wala yashar qaumun min qaumin. 1. Etika yang pertama, jangan suhriyah, jangan meremehkan orang. 1 tuh. Naon si gendut, aduh sakit tadi atuh. Coba, gak enak. Walaupun dia betul-betul gendut memang iya. Wahai si langsing, nyindir nih saya nggak makan ini. Kan salah tuh. Itu mudah sekali dan itu merusak komunikasi, merusak persaudaraan. Akhirnya baper, tidak nyapa 1 bulan. Lihat tuh, yang pertama Al-Quran mengedepankan la yashor, jangan meremehkan. 1. Yang kedua, wala talmiju, jangan menjelekkan. Ya, yang pertama apa tadi? Meremehkan. Yang kedua menjelekkan. Meremehkan itu bisa pakai body language. Ketemu, apa dia?
Itu meremehkan tuh. Atau dia datang, kita pergi, meremehkan dah. Kadang body language-mu, tutur katamu, lintasan matamu, gitu, meremehkan itu. Lihat Kangjeng Nabi kalau disapa itu, Kangjeng Nabi kalau disapa, dipanggil ya Rasulullah, bukan begini. Tapi semua badan balik. Iya ada apa? Enak gak? Coba kalau menurut, punten kalau toilet di sebelah mana? Tuh. Gitu kan. Coba kalau gini, sebelah sana Pak. Enak yang mana? Enak yang ini atau yang ini? Tuh. Nah etika ini sudah mulai luntur di tengah masyarakat. Betul? Kalau mau menjaga etika pakai ini. Kalau pakai ikon, ikon yang ini. Maaf. Betul tidak? Yang pertama tadi apa? La yashkhar, jangan meremehkan. Yang kedua, wala talmiju, jangan menjelekkan. Nomor ketiga, wala talmiju bil alqab. Jangan menjelekkan dengan nama-nama buruk. Hei monyet. Kan gak enak atuh. Punten abdi mah sanes monyet. Kan enak atuh. Kalau yang disapanya orang soleh. Coba kalau yang disapanya preman. Apa kamu? Dibacok. Betul tidak? Ketiga. Hindari ini. Insya Allah kalau yang tiga ini dihindari. Selamat komunikasimu. Nomor 4. Jangan suuzon. Wah itu. Tadi saya lihat si bapak ada di simpang jalan, tapi ada perempuan sebelah kirinya. Baru ke istrinya. Itu kan lumayan ternyata. Berita gitu lumayan gak? Lumayan viral tuh. Jadi jangan suuzon. Harus mengedepankan tabayun. 4. Nomor 5. Ini. Wala tajassasu ba'dukum ba'du. Janganlah engkau mengorek-ngorek keburukan orang. Dikorek-korek. Ketika viral, dia search, maka punten hati-hati dengan jejak digital. Yang waktu dulu SD dicari fotonya, ditampilkan kan jadi dikorek-korek. Itu namanya tajasus. Paham ini teh punten? Tajasus. Itu nomor 5. Terakhir, yang terakhir ini yang paling besar, wala yagtab ba'dukum ba'do. Jangan gibah. Ini etika ini yang 6 ini, insya Allah persaudaraan NKRI ini terawat. Antara pemimpin dan pemimpin sok atuh dengan kesantunan. Antara pemimpin dan rakyat jangan ada gibah dan suuzon. Antara rakyat dan sesama rakyat itu akan terawat Pak. Dan ini namanya soft skill. Ini adalah kegiatan, pertanyaannya punten Kang Rasid, supaya ini terlaksana di lapangan. Maka yang pertama Al-Quran mengedepankan jaga hatimu. Gibah, fitnah, tajasus, ngorek-ngorek kesalahan orang. Kemudian mencaci orang, meremehkan orang, itu semua berawal dari hati. Kalau hati sudah dendam, yang keluar apa? Sumpah serapah. Maka Allah mengedepankan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Supaya komunikasimu tenang, komunikasimu mendamaikan, dengan hatilah berkomunikasi. Maka tenangkan hatimu baru berkomunikasi. Kalau lagi dendam, kalau lagi ini jangan komunikasi di sosmed, bahaya tuh. Tenangkan dulu Bunda, tenangkan, jangan langsung di-share tuh. Di-share, ditenangkan dulu, maka dia akan mendapatkan ketentraman. Maka damailah cuaca ini. Maka punten ujaran-ujaran kebencian, ucapan-ucapan yang baik itu teh sedekah. Kalau kita tidak ngasih sedekah, punten kalimatun thayyibatun sedekah. Perkataan yang baik itu sedekah Pak. Kalau toh tidak bisa ngasih uang, ngasih sedekah atau infak dan wakaf, minimal sedekah ucapan baik tuh. Akang damang, itu teh sedekah tuh. Jangankan ucapan Bunda Yanda, senyuman itu sedekah. Tabassamuka fi ahika, sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Nah mudah-mudahan ini adalah adab etika dalam komunikasi dalam Islam. Mau di mana saja komunikasi itu, di sosmed, di rumah tangga, di parlemen, di publik area, di pasar, di kampus, di sekolah. Itu adalah harus menggunakan hati. Smart heart, smart life. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Kang Rashid, betapa beliau telah membagi kepada kita semua di antaranya tips-tips yang bagaimana kita cerdas atau bijak bermedia sosial, di antaranya jangan suuzon atau bahkan kita bertabayun. Namun yang terjadi di antara kita mungkin kita sering membaca atau menerima pesan atau DM dan sebagainya dari si pemesan yang menyampaikan pesan itu, kadang kita menerimanya beda tafsir nih Kang Rashid. Jadi kadang kita membaca mungkin yang maksudnya yang memberikan pesan tidak marah, tapi kadang kita membacanya kayak seperti marah begitu. Itu yang mungkin sering kita alami. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi seperti apakah kalau kita menerima hal seperti itu. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita Kiai Haji Syarif Madnaji yang insya Allah akan bergabung atau memberikan tausiah kepada kita semuanya. Kalau tadi kita mendengarkan dari Kang Rashid betapa etika dan juga adab berkomunikasi. Lalu bagaimanakah etika dan juga adab secara Islam, bagaimana Islam memandang kita bersosial media. Insya Allah Kiai Haji Syarif Madnaji akan menyampaikan kepada kita semuanya. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Ihya Ulumuddin diceritakan dalam kitab tersebut ada seorang lelaki yang Allah puji kesetiaannya kepada baginda Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau diceritakan dengan sengaja meletakkan batu kerikil di mulutnya. Yad'u hasatan fi fihi. Dia taruh batu kerikil di mulutnya supaya yamna'u biha nafsahu, supaya dia mencegah dengan batu kerikil itu akan dirinya dalam berbicara fil kalam. Maksud apa sekelas manusia yang langsung mendapatkan pujian dari Allah, menemani baginda Rasulullah saat di Gua Thur, tetapi tak urung berikhtiar dengan meletakkan batu kerikil di mulutnya. Padahal beliau manusia pilihan, orang terbaik kedua setelah baginda Rasulullah. Ini menjadi sebuah informasi bahwa harus ekstra untuk kita menjaga setiap yang keluar dari lisan kita. Belakangan di zaman modern bukan hanya secara verbal, lisan berbicara melukai hati banyak orang. Sekarang peluangnya menjadi lebih meluas. Apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, yang dibaca oleh qori kita. Wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Inna syaitana kana linnasi aduwwan mubina. Jamaah sekalian yang berbahagia, Allah menceritakan di dalam Al-Quran bahwa ada etika yang harus dijaga dan kita perlu waspada. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Setan itu diinformasikan di dalam Al-Quran, mereka
berkeinginan supaya terjadi perpecahan di antara manusia. Karena kalau sudah terjadi perpecahan, maka akan mudah menjadikan mereka saling bermusuhan, saling menyakiti, saling membuka aib saudaranya. Dan sekarang untuk ke arah sana sangat difasilitasi dengan kecanggihan teknologi. Kalau ibu-ibu yang zaman sekarang sih rasanya rada ketinggalan dengan dunia media sosial. Tapi anak-anak generasi sekarang kita, mereka harus ekstra menahan diri. Dari lantaran itu emang mainan dia. Ustadz, ternyata emak-emak zaman sekarang juga main Facebook, main media sosial. Yaitu namanya emak-emak gaul dah. Tahu kalau di sini makanya enggak lah. Enggak beda kali ya. Oh iya benar enggak beda. Berarti pengajian ini menjadi sangat penting. Hati-hati saat engkau menggunakan jemarimu untuk mewakili isi hatimu, kebencian dan kemarahan yang tidak lagi diwakilkan dengan lisan, tapi dengan kedua jarimu saat kau tuliskan di media sosial, kemudian ditujukan kepada orang yang kau benci, kau marahi. Bukankah itu akan tersimpan lebih lama dari sekedar kau berkata dan kemudian mereka lupa karena tak mampu merekam terlalu banyak. Maka banyak sisi positif dari media sosial bila kau gunakan untuk saling menasehati, amar ma'ruf, nahi mungkar. Tetapi bila kemudian dijadikan sebuah media buat engkau menceritakan aib saudaramu, apalagi menjelang tahun-tahun politik, rasanya kita begitu akrab disuguhkan dengan pihak satu dengan pihak yang lainnya, padahal mereka adalah putra bangsa yang bermusuhan, yang membuka aib saudaranya, padahal mereka sama Tuhannya, sama nabinya, sama syahadatnya, ruku dan sujudnya sama. Tetapi pengaruh media sosial kemudian akan membuat orang terprovokasi oleh setan untuk membenci sesama. Mudah-mudahan kajian ini dinikmati oleh bangsa ini. Umur persaudaraan kita lebih tua dari media sosial. Umur persatuan kita lebih tua dari media sosial. Maka jangan sampai jala persaudaraan ini harus terkoyak dari lantaran jarimu yang tidak kau kontrol. Sehingga membuat banyak saudaramu menjadi terluka hatinya. Ibnu Mas'ud, beliau sampai sengaja ke Bukit Sofa dan sambil berpesan kepada mulutnya, engkau harus hati-hati, jangan sampai dari lisanmu tergores banyak hati. Kan kalau lagi banyak masalah, terus duit kagak, biasanya uring-uringan bawaannya. Betul apa enggak Bu? Kalau ibu-ibu sih udah keseringan karena kebanyakan ngurusin urusan rumah tangga. Yang kadang-kadang uang belanja harus diatur seapik mungkin dengan berbagai kebutuhan. Apalagi harga semua serba naik. Udah deh, apaan aja diceritain di media sosial. Curhatannya di situ. Maka kajian ini menjadi sangat penting buat mengingatkan kita hati-hati. Apa yang kau lakukan pada waktunya dimintakan pertanggungjawaban. Bila itu tetap tertulis kebencianmu di media sosial, saling menghujat dan membuka aib saudara, apakah engkau sudah siap saat
aibmu dibuka oleh Dia yang maha sempurna. Apakah saat engkau menyakiti hati saudaramu lantaran aib mereka dikonsumsi oleh banyak orang dan engkau merasa bergembira? Padahal kita disatukan dalam sebuah semangat Pancasila, persatuan. Jangan sampai kepentingan yang sesaat menjadikan kita lupa bahwa kita adalah negara yang beradab. Jangan jadikan yang kau perbuat dalam kehidupan sementara ini menjadi petaka berkepanjangan di yaumil qiyamah. Salamatul insan fi hifzil lisan. Waktunya semua dimintakan pertanggungjawaban. Semoga manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, betapa kita diingatkan kembali bahwa betul sosial media atau media sosial adalah bagaikan pedang bermata dua. Di sisi lain, sosial media bisa memecah belah persaudaraan kita yang sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Hanya dengan hitungan detik sosial media bisa memecah persaudaraan kita. Namun di sisi lain dengan sosial media, dengan media sosial kita justru dipersatukan dari persaudaraan. Kita justru mendapatkan ilmu-ilmu baru tentang keislaman kita. Nah pemirsa, kita akan membahasnya lebih dalam lagi di segmen berikut dengan segmen tanya jawab, insya Allah guru-guru kita nanti akan menjawab atau membahasnya di segmen berikut ini. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Tibalah kita di segmen tanya jawab yang insya Allah nanti kita sudah di segmen terakhir dan nanti insya Allah akan kita dengarkan dan kita ikuti bersama-sama doa yang akan dipimpin Kiai Syarif Mat Naji. Namun sebelumnya kita akan buka sesi dialog. Yang pertama masih dengan tema besar kita yaitu bermedia sosial bagikan pedang bermata dua. Kami persilakan Ibu Eka Yunita yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Syarif Mat Naji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berkesan penjelasan dari Kang Rashid dan juga Pak Ustadz. Mohon bisa diceritakan bagaimana Rasulullah mengelola media sosial. Karena pasti media sosial ada di setiap zaman. Dan juga mohon diceritakan bagaimana Rasulullah mencontohkan ketika diri beliau dan keluarga beliau mendapatkan berbagai fitnah dari pihak lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, pertanyaan sangat menarik sekali. Kiai, silakan Kiai. Bila kita fahami media sosial dengan sebuah keadaan di mana berkumpulnya orang banyak, kemudian terjadi dialog dan mereka bertukar pikiran, kemudian menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan urusan mereka. Saya sepakat di setiap zaman ada. Media sosial bila dimaksud seperti sekarang dengan Instagram, Facebook tentunya tidak ada. Modelnya beda. Dan banyak sekali kejadian di masa Rasulullah di mana kemudian banyak orang yang menyebarkan fitnah. Itulah yang diceritakan di dalam Al-Quran begitu panjang lebar, bahkan di awal surat Al-Baqarah tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu kerjanya membuat isu-isu yang tidak baik, tidak benar. Kalau kata kita berita hoax ya. Dan bahkan Al-Quran bercerita tentang peristiwa yang menyedihkan tatkala seorang istri baginda Rasulullah Sayyidatuna Aisyah juga tidak luput dari fitnah orang-orang munafik. Ketika beliau difitnah, disebarkan bahwa beliau melakukan perselingkuhan. Dan itu fitnah yang sangat keji.
dan begitu sistematis tersebar. Dan kemudian Allah yang membersihkan nama Sayyidatuna Aisyah bahwa beliau adalah wanita suci. Artinya efek negatif dari sebuah fitnah yang keluar dari produk lisan membuat air mata seorang wanita suci sampai kering. Dan bila ini dijadikan sebuah contoh bagaimana Nabi menyikapinya, maka Nabi adalah orang yang sangat dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terjadi juga kepada Abu Bakar dan Umar Ibnul Khattab ketika terjadi perselisihan di antara mereka. Enaknya mereka langsung bertabayyun dan meminta pendapat langsung dari baginda Rasulullah SAW. Nah, di zaman sekarang cilakanya, bila ada orang yang menghujam saudaranya, media sosial dijadikan senjata tajam dalam tanda kutip buat melukai hati saudaranya. Banyak orang yang kemudian malah berpihak dan ngompor-ngomporin bahkan. Dan cilakanya kadang-kadang dibiayain dengan istilah buzzer ya. Orang-orang yang mereka sengaja menari di atas permusuhan sesama saudara dari lantaran rupiah yang tidak seberapa mereka inginkan. Mudah-mudahan segera dikasih hidayah. Kalau enggak dikasih hidayah supaya cepat-cepat ditelan bumi aja deh. Karena kita susah bedain sama dengan orang-orang munafik. Kenapa begitu banyak diberikan warning oleh Allah dengan ciri-ciri orang munafik? Karena mereka mempunyai dampak yang begitu bahaya dan bahkan memecah belah. Abdullah bin Ubay bin Salul bagaimana tidak melukai hati baginda Rasulullah ketika kemudian membelot 300 orang dari tajamnya dia punya lisan. Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang perang Uhud yang kemudian umat Islam merasakan kekalahan. Artinya bila media sosial yang dimaksud adalah berkumpulnya banyak orang dan mereka bercerita tentang keadaan saat itu, kita sepakat itulah yang terjadi di masa Rasulullah SAW dan Nabi menyikapinya karena beliau adalah orang yang istimewa, selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa sekali tausiah yang diberikan oleh guru-guru kita tadi. Memang sangat berat sekali menjaga keikhlasan itu. Mengapa kita harus banyak belajar dari surat Al-Ikhlas. Di situ tidak satu ayat disebutkan Al-Ikhlas. Namun Qul huwallahu ahad Allahus samad. Tidak ada satu ayat pun yang di situ disebutkan Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing hati-hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dengan bermedia sosial. Insya Allah nanti akan kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Syarif Matnaji. Saya Al-Fakir Muhammad Sofyan pamit undur diri dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One dimanapun berada, jamaah sekalian berbahagia, kita akhiri majelis ini dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka anta afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dari majlis mulia ini kami mengetuk pintumu, kami mengemis, kami berharap belas kasih-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan pemimpin kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan saudara-saudara kami. Lalu bimbing kami ya Allah untuk terhindar dari segala dosa, dari segala kesalahan. Ya Rabb, berikan kami kemampuan untuk bisa menjaga lisan kami agar tidak melukai hati saudara-saudara kami. Ya Rabb, berikan kami kekuatan untuk memelihara hati kami
agar tidak tersimpan rasa benci kepada mereka, saudara kami, satu agama, satu nusa, satu bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.